Saya Fahmi Kulevi Rabani dari 3 Ilmu Komunikasi. Saya ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nomor 1, masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat, negara, bangsa, dan daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda di dalam kesederhajatannya. Contohnya, memiliki struktur yang mana terbagi ke lembaga-lembaga non-komplementer. Di dalam masyarakat multikultural, tak hanya lembaga formal saja yang harus diikuti dan ditaati, namun juga lembaga informal. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat akan lebih merasa hormat dan taat kepada lembaga-lembaga informal dikarenakan dipimpin tokoh adat yang memiliki emosional lebih dekat dengan masyarakat atau yang dihormati dalam masyarakat tersebut. Jawaban nomor 2, suatu budaya dengan budaya lain yang memiliki perbedaan dan kekhasannya masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan meskipun gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Contohnya, jika seseorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas, elit dan bercita rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang ketinggalan zaman, maka timbul bahwa ia adalah orang yang sudah berkebudayaan. Orang yang menggunakan kata kebudayaan dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. Mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Jawaban nomor 3 selanjutnya adalah bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dan bahasa mempunyai fungsi sebagai penting sarana berlangsungnya interaksi manusia di dalam masyarakat. Sehingga di dalam tindak laku berbahasa haruslah disertai norma-norma yang berlaku di dalam budaya itu. Sistem tindak laku berbahasa menurut norma-norma budaya disebut sebagai etika berbahasa atau tata cara berbahasa. Contohnya, fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, speaker Indonesia mampu. Yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Dan yang keenam, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Jawaban yang nomor 4, prasangka adalah suatu bentuk sikap negatif terhadap anggota suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perilaku diskriminasi, hingga penilaian ini didasarkan hanya pada keanggotaan seseorang atau individu dalam suatu kelompok, bukan karena karakteristik individu maupun perilaku aktualnya. Contohnya, sikap prasangka yang dilihat dari ilmu sosiologi sebenarnya ada banyak di sekitar kita.
Sederhananya adalah ketika ada seseorang yang merasa bahwa dirinya lah yang paling baik di antara yang lain, sehingga ia cenderung menilai orang-orang tertentu dengan penilaian yang rendah dan mengakibatkan dirinya memiliki sikap yang berbeda dengan sikap yang diberikan pada orang kebanyakan. Sikap ini bisa terlihat dan bisa juga tidak terlihat. Jawaban yang nomor 5, Islam merupakan agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin untuk semua umat. Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan kesempatan secara luas kepada manusia untuk menggunakan akal pikirannya secara maksimal untuk mempelajarinya. Namun jangan sampai penggunaannya melampaui batas dan keluar dari rambu-rambu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin, mempersoalkan substansi ajaran dengan segala refleksi pemikiran terhadap ajaran agama. Namun, yang menjadi sasaran penelitian agama sebagai doktrin adalah pemahaman manusia terhadap doktrin-doktrin tersebut, meninjau agama dalam kehidupan sosial dan dinamika sejarah. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan menggerakkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Kesemuanya itu selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan atau blueprint oleh seseorang dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, kebudayaan tampil sebagai pranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dari generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Kebudayaan selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami apa yang terdapat pada dataran empirisnya, atau agama tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Agama yang tampil dengan bentuk demikian berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Adapun metode studi Islam yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Metode ilmu pengetahuan atau metode ilmiah, yaitu cara yang harus dilalui oleh proses ilmu sehingga dapat mencapai kebenaran. Oleh karenanya, maka dalam sains spekulatif mengindikasikan sebagai jalan menuju proposisi-proposisi mengenai yang ada atau harus ada. Sementara dalam sains normatif mengindikasikan sebagai jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau pembuatan sesuatu.